Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Jadi hari ini, kita akan membahas materi tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian keberagaman. 2. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai pengertian dari keberagaman. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, yang terdiri dari 34 provinsi, dengan ribuan pulau di dalamnya. Dengan ribuan pulau dan wilayah yang luas, tentu akan berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi apa sih yang dimaksud dengan keberagaman itu? Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat, di mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun perbedaan tersebut meliputi perbedaan suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan suatu kekayaan dan anugerah yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, menghormati dan menerima keberagaman yang kita miliki, merupakan sebuah sikap yang harus kita tumbuhkan sejak dini. Keberagaman masyarakat Indonesia tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam ataupun dari luar. Adapun faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Negara Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Hindia. Dengan letak wilayah tersebut, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga berpengaruh terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia, mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan juga bahasa. 2. Kondisi negara kepulauan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari 34 provinsi, dengan ribuan pulau yang terpisah-pisah di dalamnya. Keadaan pulau yang terpisah-pisah, menyebabkan terhambatnya hubungan antar masyarakat, dari pulau-pulau yang berbeda. Setiap masyarakat di masing-masing pulau, mengembangkan sendiri budaya mereka masing-masing, sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan suku bangsa, bahasa, dan budaya, di masing-masing pulau yang ada di Indonesia. 3. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda-beda, seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, daratan rendah, dan yang lainnya, mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat. Masyarakat di pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan dalam bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lainnya, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, dengan sarana yang terbatas, akan menjadi penyebab terjadinya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam, ataupun luar masyarakat, akan membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima budaya asing, seperti masyarakat kota, namun juga ada sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri. Keberagaman gender di Indonesia. Keragaman gender adalah salah satu keragaman yang perlu untuk diperhatikan saat ini. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.
Gender menunjukkan adanya pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Untuk menghasilkan keseimbangan dan harmoni dalam keragaman gender, diperlukan suatu upaya yaitu dengan melakukan kesetaraan gender. Apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender merupakan suatu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Saat ini kesetaraan gender sangat perlu untuk dilakukan, karena dengan kesetaraan gender, setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan, akan diperlakukan secara sama atau adil, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap gender. Adapun contoh dari kesetaraan gender yaitu seperti ketika laki-laki diberikan kesempatan untuk bersekolah, maka perempuan juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk bersekolah. Sehingga dengan demikian, akan tercipta suatu keseimbangan atau kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Meskipun sekarang kita sudah memahami tentang kesetaraan gender, namun dalam kehidupan sehari-hari, kesetaraan gender masih belum dapat terwujud dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dari masih terjadinya praktik merendahkan dan melecehkan perempuan. Di Indonesia, pemerintah kemudian berusaha untuk membangun kesadaran gender di antaranya dengan 1. Membentuk Komisi Nasional Perempuan. 2. Membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Keterwakilan 30% perempuan di DPR. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Menurut data survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa yang menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia merupakan suatu anugerah dan warisan dari sejarah bangsa Indonesia yang harus untuk kita jaga bersama. Adapun faktor penyebab dari keragaman suku bangsa di Indonesia yaitu 1. Faktor geografis. 2. Faktor perdagangan. 3. Faktor penjajah. Di antara wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, Papua dan Maluku menjadi wilayah dengan jumlah suku bangsa paling banyak di Indonesia. Adapun keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut. Suku bangsa di Papua. Di wilayah Papua, terdapat 255 suku bangsa asli yang mendiami wilayah tersebut. Adapun suku bangsa tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Suku Asmat. 2. Suku Dani. 3. Suku Amungme. 4. Suku Sentani. 5. Suku Mi. 6. Suku Biak. 7. Suku Korowai. 8. Suku Ayamaru. 9. Suku Tobati. 10. Suku Wamesa, dan yang lainnya. Suku bangsa di Maluku. Adapun suku bangsa yang berada di wilayah Maluku diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Suku Ambon. 2. Suku Halmahera. 3. Suku Morotai. 4. Suku Ternate. 5. Suku Tidore. 6. Suku Kei. 7. Suku Buru. 8. Suku Nuaulu. 9. Suku Mamale. 10. Suku Fordata. Dan yang lainnya. Suku bangsa di Bali dan Nusa Tenggara.
Adapun suku bangsa yang berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Suku Bali Aga. 2. Suku Bali Majapahit. 3. Suku Sasak. 4. Suku Samawa. 5. Suku Mboyo. 6. Suku Sumba. 7. Suku Manggarai. 8. Suku Timor. 9. Suku Ende. 10. Suku Alor. Dan yang lainnya. Suku bangsa di Sulawesi. Adapun suku bangsa yang berada di wilayah Sulawesi diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Suku Bugis. 2. Suku Toraja. 3. Suku Minahasa. 4. Suku Makassar. 5. Suku Gorontalo. 6. Suku Mamasa. 7. Suku Buton. 8. Suku Kaili. 9. Suku Tolaki. 10. Suku Sangir. Dan yang lainnya. Suku bangsa di Kalimantan. Adapun suku bangsa yang berada di wilayah Kalimantan diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Suku Dayak. 2. Suku Banjar. 3. Suku Hakka. 4. Suku Tidung. 5. Suku Kutai. 6. Suku Berau. 7. Suku Passer. 8. Suku Melayu. 9. Suku Bugis Pagatan dan yang lainnya. Suku bangsa di Jawa. Adapun suku bangsa yang berada di wilayah Jawa diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Suku Jawa. 2. Suku Sunda. 3. Suku Tengger. 4. Suku Betawi. 5. Suku Baduy. 6. Suku Madura. 7. Suku Bawean. 8. Suku Samin. 9. Suku Osing. 10. Suku Cirebon. Dan yang lainnya. Suku bangsa di Sumatera. Adapun suku bangsa yang berada di wilayah Sumatera diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Suku Batak. 2. Suku Melayu. 3. Suku Nias. 4. Suku Minangkabau. 5. Suku Aceh. 6. Suku Lampung. 7. Suku Palembang. 8. Suku Mentawai. 9. Suku Kerinci. 10. Suku Gayo. Dan yang lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang keragaman budaya di Indonesia. Namun sebelum itu, kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan landasan hukum budaya di Indonesia. Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik bersama. Dalam kehidupan masyarakat, budaya memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai identitas dan ciri khas masyarakat. 2. Sebagai alat pemersatu masyarakat. 3. Sebagai sarana ekspresi diri. 4. Menjadi alat komunikasi dalam masyarakat. Selain itu, budaya juga memiliki beberapa unsur-unsur yang meliputi 1. Sistem kepercayaan. 2. Sistem pengetahuan. 3. Bahasa. 4. Teknologi dan alat hidup. 5. Sistem sosial. 6. Sistem mata pencaharian. 7. Kesenian. Budaya sendiri diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keragaman suku. Karena semakin banyak suku yang ada,
maka semakin banyak juga budaya yang ada. Itulah yang juga terjadi pada bangsa Indonesia yang memiliki berbagai budaya yang berbeda-beda. Adapun keragaman budaya yang ada di Indonesia meliputi 1. Lagu dan alat musik daerah. 2. Tarian daerah. 3. Tradisi dan upacara adat. 4. Rumah adat. Contoh dari masing-masing keragaman budaya di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, lagu daerah. Adapun lagu dari masing-masing daerah di Indonesia yaitu seperti 1. Bungong Jumpa, Aceh. 2. Sinanggar Tulo, Tapanuli. 3. Kampung Nan Jauh di Mato, Minang. 4. Kicir-kicir, Betawi. 5. Bubuy Bulan, Sunda. 6. Ampar-ampar pisang, Kalimantan. 7. Mejangeran, Bali. 8. Bolelebo, Nusa Tenggara. 9. Ambon Manise, Ambon. 10. Yamko Rambe Yamko, Papua. Selanjutnya, alat musik daerah. Adapun alat musik dari masing-masing daerah di Indonesia yaitu 1. Sumatera Utara, Gordang. 2. Riau, Gambus. 3. DKI Jakarta, Tanjidor. 4. Jawa Barat, Angklung. 5. Jawa Timur, Bonang. 6. Bali, Gamelan. 7. NTT, Sasando. 8. Sulawesi Barat, Kecapi. 9. Kalimantan Timur, Sampe. 10. Papua, Tifa. Selanjutnya, tradisi dan upacara adat. Adapun tradisi dan upacara adat dari masing-masing daerah di Indonesia yaitu 1. Bakar Batu, Papua. 2. Tiwah, suku Dayak. 3. Ngaben, Bali. 4. Rambo Solo, suku Toraja. 5. Karapan Sapi, suku Madura. 6. Pacu Jalur, Riau. 7. Hombo Batu, Nias. 8. Bambu Gila, Maluku. 9. Bau Nyale, Lombok. 10. Yatnya Kasada, suku Tengger. Adapun rumah adat dari masing-masing daerah di Indonesia yaitu 1. Rumah adat Gadang Sumatera Barat. 2. Rumah adat Joglo Jawa Tengah. 3. Rumah adat Lamin Kalimantan Timur. 4. Rumah adat Musalaki Nusa Tenggara Timur. 5. Rumah adat Bali-Bali. 6. Rumah adat Baileo Maluku. 7. Rumah adat Kariwari Papua. 8. Rumah adat Rakit Bangka Belitung. 9. Rumah adat Kebaya Jakarta. 10. Rumah adat Kasepuhan Jawa Barat. Hari ini kita akan membahas materi tentang keberagaman ras dan antar golongan di Indonesia. Tapi kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dan faktor penyebab keragaman ras di Indonesia. Keragaman ras adalah salah satu keragaman yang ada di Indonesia. Kata ras berasal dari bahasa Perancis yang artinya akar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ras dapat diartikan sebagai suatu penggolongan bangsa berdasarkan ciri fisiknya. Adapun faktor penyebab dari keragaman ras di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Letak geografis. 2. Kondisi alam. 3. Sejarah bangsa Indonesia. 4. Migrasi. Berikut penjelasannya. Faktor pertama, letak geografis. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang strategis. Hal ini kemudian menyebabkan banyak bangsa asing datang dan berinteraksi dengan penduduk asli, sehingga terjadi percampuran genetik. Faktor kedua, kondisi alam. Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat beragam, mulai dari pegunungan, dataran rendah, hingga pulau-pulau kecil. Kondisi alam yang berbeda-beda ini mendorong terbentuknya kelompok masyarakat yang memiliki adaptasi fisik yang berbeda juga. Faktor ketiga, sejarah bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh beberapa bangsa seperti Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kemudian terjadi interaksi antara masyarakat Indonesia dengan bangsa-bangsa tersebut, yang menyebabkan terjadinya keberagaman ras pada masyarakat Indonesia. Faktor keempat, migrasi. Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, dalam jangka waktu yang lama, akan menyebabkan terjadinya percampuran genetik. Selanjutnya kita bahas keragaman ras di Indonesia. Di Indonesia terdapat 5 ras utama yaitu 1. Ras Mongoloid Melayu 2. Ras Melanosoid 3. Ras Wedoid 4. Ras Mongoloid Asiatik 5. Ras Kaukasoid. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, ras Mongoloid Melayu. Ras Mongoloid Melayu merupakan ras utama suku-suku besar di wilayah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Ras Mongoloid Melayu ini berkulit coklat kekuningan, dengan rambut lurus dengan tubuh agak kecil. Yang kedua, ras Melanosoid Papua. Ras Melanosoid Papua tersebar di Papua hingga Maluku, terutama di daerah Kepulauan Kei dan Aru. Ras Melanosoid Papua biasanya berkulit coklat kehitaman, berambut keriting dengan tubuh agak gempal. Yang ketiga, ras Wedoid. Beberapa suku kecil seperti Mentawai, Enggano, Kubu, dan Sakai di Sumatera, hingga orang Tomuna di Pulau Muna Sulawesi Tenggara, disebut memiliki ras yang berbeda, yakni ras Wedoid. Ras ini serupa dengan ras orang-orang Sri Lanka, dan juga sudah bercampur dengan ras Mongoloid Melayu. Yang keempat, ras Mongoloid Asiatik. Selain suku-suku yang dianggap asli Indonesia, terdapat juga suku-suku keturunan asing yang ada di Indonesia. Mereka adalah keturunan Tiongkok dan keturunan Jepang serta Korea, yang mewakili ras Mongoloid Asiatik. Yang kelima, ras Kaukasoid. Selain ras Mongoloid Asiatik, terdapat juga keturunan asing lainnya seperti Arab, India, hingga bangsa-bangsa Eropa, yang mewakili ras Kaukasoid di Indonesia. Selanjutnya kita bahas keragaman golongan di Indonesia. Keragaman golongan merupakan suatu kondisi di mana terdapat perbedaan-perbedaan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Golongan tersebut dapat menyangkut beberapa hal seperti ekonomi, organisasi dan politik, pekerjaan, status sosial, asal daerah, pendidikan, dan yang lainnya. Adapun penyebab terjadinya keragaman golongan yaitu karena 1. Kondisi geografis 2. Ekonomi 3. Sejarah bangsa Indonesia. Sekian dulu untuk materi hari ini, selamat belajar, dan terima kasih.